Baik, selamat sore semuanya. Salam kenal. Saya Anton. Saat ini saya bertugas di DPBIK, khususnya di layanan bahasa di Direktorat Pengelolaan Bisnis, Inovasi, dan Kewirausahaan. Senang bisa bertemu kembali dalam acara sore hari ini, yaitu Kick-Off Meeting POIB 10. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran rekan-rekan sekalian, kemudian Ibu dosen, Ibu Bapak dosen dari FKIP. Hari ini bersama kita di layanan bahasa telah hadir yaitu ada Ibu Ratri selaku manajer pusat bahasa. Selamat sore Ibu Ratri. Halo, selamat sore. Oke, telah hadir juga bersama kami di layanan bahasa ada Mbak Cynthia dan juga Mbak Felis. Selamat sore Mbak Cynthia dan Mbak Felis. Halo. Oke, semuanya Selamat terima sore. kasih kepada teman-teman yang telah mendaftar pada gelombang POIB pada POIB 10 ini. Pada gelombang pertama tercatat sekitar 165 peserta dan nantinya akan ada tambahan peserta dari gelombang kedua. Pembagian menjadi dua gelombang ini bertujuan untuk membantu mahasiswa khususnya yang memenuhi jumlah jam belajar sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Ini khusus mahasiswa yang akan dapat dispensasi untuk mengikuti yudisium dan wisuda gitu ya. Untuk acara sesi sosialisasi materi akan dipaparkan langsung oleh Ibu Ratri. Oleh karena itu, teman-teman dapat menyimak terlebih dahulu mengenai mekanisme pelatihan yang akan dijelaskan oleh Ibu Ratri. Nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya, nantinya dapat menggunakan fitur open mic atau mengajukan pertanyaan melalui kolom pada Zoom gitu ya. Sebelum memulai, mohon peserta dapat mengganti ID Zoom dengan format NPM spasi nama gitu supaya kita bisa mengecek nih dari teman-teman ini dari fakultas dan dari prodi mana gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama saya persilakan kepada Ibu Ratri untuk memulai sosialisasi hari ini untuk waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Anton. Halo semuanya, selamat sore. Semoga kabarnya semuanya baik dan sehat. Nah, terima kasih teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan yang sudah datang di kick-off meeting ini. Jadi kick-off meeting ini adalah pertemuan pertama kita untuk kursus yang fungsinya adalah untuk mengenalkan mekanisme kursusnya. Jadi kursusnya di sini adalah self study, jadi fully self study teman-teman akan belajar sendiri gitu. Nah, untuk tutor atau mentor itu hanya akan ada sebulan sekali. Di situ ketika jadwal tutorial nanti teman-teman bisa melakukan konsultasi dengan Mbak Felis ataupun mungkin nanti dengan saya. Jadi pertama-tama di sini ada 88 orang ya. Nah, kira-kira di sini apakah ada yang sudah pernah mengikuti POE di batch sebelumnya? Bisa raise hand kalau misalnya ada yang sudah pernah. Oke, kalau nggak ada yang raise hand, berarti mungkin semuanya baru ya di sini. Jadi teman-teman untuk kursus kali ini itu teman-teman akan akun yang namanya Pearson Online English by Foxy. Nah, sebentar. Oke, udah kelihatan belum ya PPT saya? Oke, kalau sekarang gimana? Oh, loading. Oke, ya, ya, oke, sudah ya. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman,
POE itu berlangsungnya selama 6 bulan. Jadi teman-teman akan diberikan akses untuk Pearson Online English by Foxy itu selama 6 bulan semenjak teman-teman buka akunnya. Jadi kalau misalnya akunnya udah bisa dibuka hari ini, ya berarti teman-teman akunnya bisa dipakai dari hari ini sampai 6 bulan berikutnya. Nah, di sini karena ini ada self study, jadi teman-teman bebas untuk memilih topik belajarnya, tapi nanti kami akan memberikan semacam guideline supaya atau panduan supaya teman-teman bisa belajar sesuai dengan level teman-teman masing-masing. Nah, di dalam kursus ini teman-teman akan mendapat 3 kali tes atau assessment. Jadi ada VPA 1, 2, dan 3. Jadi VPA pertama itu nanti dimulai ketika teman-teman pertama banget buka akunnya. Ya, fungsinya adalah untuk tes penempatan supaya teman-teman bisa tahu level yang mana. Nah, nanti setelah VPA akan keluar skor dan juga levelnya teman-teman. Nah, dari situ teman-teman bisa memilih materi sesuai dengan level teman-teman. Jadi kalau hasil VPA yang pertama adalah intermediate, itu artinya teman-teman harus belajar menggunakan materi yang ada di level intermediate. Jadi jangan turun ke bawah ya, jangan ambil yang low intermediate. Karena kalau misalnya teman-teman ambil yang low intermediate, nanti levelnya bisa nggak naik-naik karena materinya jauh lebih mudah gitu. Nah, nanti setelah 90 hari teman-teman melakukan VPA pertama, ya, teman-teman akan melakukan VPA kedua. Jadi di VPA kedua itu adalah tes yang kalau boleh dibilang itu seperti midterm test. Jadi teman-teman bisa lihat kemajuan belajar teman-teman seperti apa. Nah, nanti setelah 90 hari kemudian ada yang namanya VPA 3. VPA 3 itu seperti final text atau seperti UAS kalau dalam kursus ini. Jadi untuk melihat di akhir program ini teman-teman ada di level yang apa, ada di level mana, seperti itu. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang belum melakukan exit test, kalau misalnya VPA-nya skornya di atas 880 atau sama dengan high intermediate, ya, teman-teman bisa menjadikan menjadikan sertifikat VPA-nya sebagai syarat untuk daftar exit test. Tapi hasilnya harus di atas 880. Nah, tadi di setiap 90 hari di antara VPA 1, VPA 2, dan VPA 3 itu teman-teman harus belajar ya. Nah, jam belajarnya itu antara VPA 1 ke VPA 2 itu paling tidak 80 jam. Begitu. Supaya skornya bisa naik. Sebetulnya ya di sini di kursus ini teman-teman diberikan kebebasan untuk mengatur diri teman-teman sendiri. Jadi teman-teman boleh belajarnya kurang dari 80 jam sebetulnya, tapi itu nanti sayang waktunya gitu dan sayang akunnya. Jadi sebaiknya teman-teman memang memaksimalkan penggunaan akun ini gitu. Nah, kalau dari Pearson sendiri sebetulnya minimal aktivitas yang dilakukan di kursus ini adalah 1 minggu 4 jam. Itu yang paling minimal banget. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman punya target, ya target untuk segera melakukan exit test, sebaiknya teman-teman menambah jam belajarnya, gitu. Nah, cara masuknya untuk akun tersebut adalah melalui IDE. Jadi silakan teman-teman, eh, cara mudahnya adalah masuk melalui SSO Unpar. Ya, jadi teman-teman di sini ada yang semuanya udah pernah pakai IDE ya? Ada yang belum pernah mungkin pakai IDE, boleh tunjuk tangan, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang belum pernah, saya bisa bantu teman-teman untuk login dari pertama banget. Tapi kalau misalnya udah semua, mungkin kalau nggak ada yang tunjuk tangan, jadi semuanya udah pernah pakai IDE ya. Oke, kalau udah pernah pakai IDE, silakan teman-teman masuk ke IDE teman-teman masing-masing, ya. Loginnya menggunakan
email dari student dari Unpar atau misalnya untuk Bapak Ibu dosen dari FKIP silakan menggunakan akun email dari Unpar. Nah, setelah nanti masuk ke IDE, silakan teman-teman masuk ke dalam courses di sini, ya. Di situ mungkin supaya lebih gampang saya akan langsung praktek aja ya. Oke. Pengen juga soalnya takut salah ya. Ih, cakep banget. LP-nya di berapa ini? LP-nya di 68 Halo, kali ya, size 26 teman-teman. ya. Kalau Ini misalnya itu 68, panjangnya jangan jadi lupa 14, mikrofonnya di panjangnya di mute ya. 99 ya. LP-nya 68, panjangnya di 99. Cakep. Oke. Terus, Jangan lupa untuk di mute ya supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah ada yang mencoba untuk masuk ke IDE teman-teman masing-masing. Nah, di sini Oke, di sini teman-teman akan melihat ada yang namanya Pearson Online English POA Self Study 2024, it should be 2025 ya. Terus batch 10, di situ teman-teman masuk aja ya. Nah, di sini teman-teman akan melihat eh, beberapa komponen yang ada di ide yang akan bantu teman-teman untuk belajar ya. Nah, untuk akses ke di sini ya, teman-teman ada POE kurikulum. Jadi di sini teman-teman bisa lihat apa aja yang akan teman-teman pelajari. Nah, kurikulumnya ini dari Pearson ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kira-kira misalnya ini teman-teman mau ambil materi yang tentang English for Digital Marketing. Di sini teman-teman bisa lihat kira-kira ada berapa unit, kemudian kalau untuk menyelesaikan topik ini kira-kira teman-teman perlu misalnya 42 jam. Kemudian ada achievement test, terus paling tidak minimal teman-teman harus sudah sampai di level B1 plus atau misalnya minimal intermediate. Gitu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kurikulumnya akan seperti apa. Nah, mari kita lihat apakah yang high intermediate ada atau enggak. Oke. Oh, nggak ada ya. Ini fungsinya akunnya itu uh, untuk bahasa Inggris yang untuk materi-materi yang ada temanya seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke IDE. Jadi nanti di situ ada kurikulumnya. Jadi teman-teman bisa di kurikulum itu pokoknya bisa lihat berapa jam yang harus teman-teman tempuh untuk menyelesaikan suatu topik. Nah, kalau misalnya untuk akses, teman-teman bisa akses dari external tool ini. Teman-teman bisa langsung klik ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa lihat programnya seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang pertama kali banget ya mengikuti Pearson Online English ini, biasanya nanti tampilannya akan berbeda ya. Untuk teman-teman ya yang baru pertama banget ikut, nanti akan tampilannya itu yang keluar duluan itu akan gimana cara ngerjain tesnya. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, nah ketika untuk yang pertama kali ikut kursus nanti begitu diklik dia akan keluar seperti ini, Foxy Proficiency Assessment. Nah, di sini teman-teman bisa pilih kira-kira teman-teman levelnya ada di mana. Kayaknya kalau no English itu nggak mungkin. Jadi mungkin I know some English atau my English is pretty good. Jadi nanti ini akan berpengaruh ke pertanyaan tes yang akan keluar seperti itu. Nah,
Tapi pertanyaan tes di VPA ini nanti tentunya akan mengikuti dengan jawaban teman-teman. Jadi kalau jawabannya sering betul terus, nanti soalnya makin lama makin susah. Jadi akan menyesuaikan level. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya soalnya makin lama makin susah. Itu berarti tesnya itu sedang mencari kira-kira kemampuan teman-teman yang tertinggi dan stabil itu ada di level apa. Nah, kemudian, nah nanti kalau misalnya tadi teman-teman sudah klik I know some English atau my English is pretty good, nanti teman-teman akan keluar seperti ini, ya. Jadi di sini teman-teman bisa mulai untuk melakukan tesnya. Jadi tesnya itu ada grammar, kemudian ada listening dan juga ada reading, ya. Nah, nanti teman-teman bisa mulai tes my level. Nah, untuk pengerjaan VPA, itu sebetulnya kalau teman-teman buka akunnya hari ini, nggak langsung hari ini ngerjain, itu nggak apa-apa. Teman-teman bisa mengerjakan di waktu yang teman-teman merasa siap. Tapi teman-teman harus ingat juga, semakin lama teman-teman mengerjakan VPA, itu berarti waktu VPA 2 itu makin mundur gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman akan ada waktu 90 hari dari VPA 1, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman baru ngerjain misalnya tanggal 15 gitu, nanti itu akan mundur 5 hari. Nah, akan tetapi teman-teman juga harus ingat durasi akun teman-teman itu akan tetap 6 bulan. Begitu. Jadi kalau misalnya akunnya udah dibuka nih tanggal 10, tapi teman-teman baru ngerjain VPA tanggal 15, itu VPA-nya mundur 5 hari, tapi untuk masa berlaku akunnya itu nggak akan ikut mundur. Jadi karena itu sangat penting untuk teman-teman untuk mengikuti timeline-nya teman-teman. Jadi kalau sayang ya kalau misalnya nanti VPA ketiganya juga jadi kelewat hanya karena teman-teman terlambat untuk mengerjakan VPA 1 atau VPA 2. Jadi ini yang untuk VPA 1. Nah, kemudian nanti akan muncul grammar activity, listening activity. Silakan teman-teman klik start, kemudian mengerjakan soalnya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah menjawab semua pertanyaannya dan mengerjakan semua soalnya, nanti teman-teman akan hasil VPA-nya itu akan keluar, ya. Nah, nanti akan keluar di sini skornya berapa, skillnya ada di level apa. Kemudian nanti teman-teman bisa klik go to my course. Jadi dalam artian teman-teman bisa langsung mulai belajar. Nah, tapi sebelum go to my course, teman-teman juga ada pertanyaan yang harus teman-teman jawab, ya. Jadi pertanyaan ini seperti survei, fungsinya untuk tahu kira-kira latar belakang teman-teman ada di mana, dan kemudian kira-kira supaya mereka juga bukan bahasa Inggris untuk apa, seperti itu. Nah, setelah ini semua dijawab, nanti teman-teman juga akan menemukan yang bagian tentang personal goals, ya. Di situ juga teman-teman bisa lihat kira-kira bahasa Inggris teman-teman itu akan digunakan sebagai apa. Jadi ada yang untuk bekerja, ada yang untuk daily life or leisure, atau kemudian ada juga untuk mempersiapkan ujian. Di sini untuk persiapan ujian itu ada IELTS, TOEFL, IBT juga. Kemudian bisa juga untuk belajar bahasa Inggris akademik. Nah, di sini juga teman-teman akan menemukan pertanyaan mengenai topik-topik kesukaan teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka dengan entertainment, food, terus ingin tahu tentang berita-berita di dunia, teman-teman bisa klik pilihan-pilihan ini sesuai dengan kesukaan teman-teman. Nah, setelah tentang interest, teman-teman akan ke language ability, ya.
Nah, di sini silakan teman-teman mendeskripsikan kemampuan teman-teman. Misalnya, kalau do nothing kayaknya nggak mungkin, ya. Mungkin teman-teman bisa pilih say a few words, read signs. Kalau ini dasar banget, yang say a few words, read signs ini. Kemudian tell a simple story, understand a simple conversation. Ini mungkin ada di level low intermediate sampai intermediate, ya. Read and understand news, discuss topic with my friends and colleagues. Itu biasanya mungkin ada di level intermediate sampai high intermediate, ya. Kalau understand most things, I read and have conversation on many topics, but still make mistakes. Ini mungkin ada di high intermediate. Kemudian kalau misalnya bisa melakukan semua bahasa Inggris, tapi ada kekurangan sedikit, ya, tapi ingin bisa banyak latihan dengan expert, itu nanti bisa dipilih juga. Kemudian klik continue. Nah, nanti dari hasil tes, kemudian dari pertanyaan yang tadi teman-teman jawab mengenai background teman-teman, di sini teman-teman bisa mendapatkan levelnya teman-teman, yaitu low advance. Nah, kemudian karena tadi teman-teman juga sudah diminta untuk memilih topik favorit teman-teman, ya, kemudian kebutuhan belajar teman-teman, nanti di sini juga akan muncul kira-kira topik apa saja yang direkomendasikan untuk teman-teman. Nah, supaya lebih mudah, ya, kalau saya ke akun Foxy tadi, oke, sudah terlihat ya. Oke, jadi di sini teman-teman di paling atas itu ada home, ada catalog, ada practice and performance. Jadi untuk pilih materi teman-teman bisa pilih yang catalog. Nah, kemudian teman-teman silakan menyesuaikan dengan hasil teman-teman. Kalau misalnya hasil VPA-nya itu bisa dilihat di performance, ya, di bagian my level, kemudian di sini misalnya low intermediate, ya. Berarti teman-teman harus ambil materi yang low intermediate. Ada di sini katalognya. Nah, di sini teman-teman bisa filter sendiri, ya. Ada beginner, high beginner, tapi kalau tadi hasil VPA teman-teman adalah low intermediate, jadi materi beginner dan high beginner harap dilewat. Paling tidak teman-teman harus mulai dari low intermediate, ya. Jadi di kursus ini nanti akan ada materi wajib dan materi pilihan. Nah, kalau misalnya tadi levelnya ada di low intermediate, silakan teman-teman klik course yang untuk low intermediate level. Jadi di kursus ini, kalau misalnya levelnya lebih tinggi, nanti akan ada tulisannya seperti ini. This course is above your current level. Jadi artinya teman-teman tidak disarankan untuk mengerjakan ini. Tapi teman-teman disarankan untuk melakukan pembelajaran di sini. Jadi silakan klik aja course-nya, kemudian teman-teman bisa langsung klik enroll, kemudian teman-teman bisa pilih teman-teman mau belajar yang mana. Seperti itu. Nah, untuk panduan belajarnya, kira-kira berapa unit dan berapa lesson yang harus teman-teman selesaikan, nanti akan saya jelaskan timeline. Ya. Kemudian, oke, jadi tadi cara masuknya ke akun teman-teman dan katalognya. Oke. Oke, selain teman-teman bisa menggunakan filter level, ya, teman-teman juga bisa coba ketik materinya teman-teman di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman
selain ingin belajar General English, misalnya teman-teman pengen belajar ekonomi, teman-teman bisa ketik di search ini, ketik aja ekonomi, nanti akan keluar topik-topik tentang ekonomi yang sesuai dengan level teman-teman. Nah, kalau misalnya ada yang ingin belajar tentang English, nanti klik aja IELTS, nanti akan keluar juga materinya. Gitu. Jadi untuk filter teman-teman bisa menggunakan dua, jadi filter by level dan juga nanti ada filter by topics. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di filter by types, di sini ada 3 jenis, ada courses, course units, dan dynamics units. Jadi kalau course itu tadi yang berdasarkan level, misalnya high intermediate. Nah, di situ ada materi-materi tentang untuk level high intermediate. Tapi kalau course units nanti itu lebih ke topik-topiknya gitu. Nah, sementara kalau dynamics units ini isinya adalah topik-topik sesuai dengan kesukaan teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya tadi di angket yang di awal tadi teman-teman mengisi kalau kesukaan teman-teman adalah berita tentang artis, nanti di Dynamics Units ini akan muncul juga berita-berita tentang artis. Nah, Dynamics Units ini itu adalah materi tambahan yang harus teman-teman masukkan ke pembelajaran teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ada ketika VPA, kemudian teman-teman itu ternyata ada di level beginner, ya, beginner English. Nah, di sini teman-teman ada courses yang harus teman-teman pilih dan teman-teman selesaikan. Yang harus teman-teman selesaikan adalah satu beginner English, ya. Kemudian ada teman-teman boleh memilih beberapa courses. Di sini bisa pilih 4 sampai 6 courses sesuai dengan level teman-teman yaitu beginner English. Di sini teman-teman bisa pilih secara otomatis nanti akan keluar ya rekomendasi yaitu beginner business skills, work email, kemudian English for digital literacy dan lain-lain. Silakan teman-teman pilih yang sesuai dengan kesenangan teman-teman. Tapi teman-teman wajib menyelesaikan beginner English dan wajib pilih ini 4 sampai 6 elective courses. Nah, kemudian di sini teman-teman juga wajib melakukan yang namanya dynamic courses. Nah, dynamic courses ini adalah topik-topik yang sesuai dengan kesukaan teman-teman. Nah, silakan pilih teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman ada di level beginner, biasanya nanti di sininya juga akan menyesuaikan. Nah, kalau study plan, ya. Nah, ini sebetulnya study plan yang lama, tapi kurang lebih akan sama. Kalau misalnya teman-teman lihat di IDE, di situ juga ada yang namanya ada study plan-nya. Nah, atau jadwal. Nanti kita akan pergi ke sana, ya. Mungkin kita akan selesaikan dulu perkenalan tentang courses apa yang wajib teman-teman ambil. Nah, kalau misalnya teman-teman hasil VPA-nya menyatakan teman-teman adalah High Beginner English, teman-teman wajib ambil High Beginner English, kemudian bisa ambil 2 sampai 3 elective courses-nya. Contohnya di sini ada English for Software Engineering, English for Electrical Work, kemudian English for Cross Cultural Training. Di sini teman-teman bisa pilih ya. Kemudian untuk dynamic courses-nya teman-teman balik lagi ini sesuai dengan kesenangan teman-teman. Nah, dan nanti untuk dynamic units-nya itu akan keluar sesuai dengan levelnya high beginner English. Tapi mungkin karena kalau high beginner, nanti topik-topik yang sulit seperti politik itu akan mungkin nggak keluar seperti itu. Ataupun kalau keluar sangat sederhana seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti hasil VPI-nya masuk di Low Intermediate English, teman-teman wajib untuk menyelesaikan courses ini. Kemudian teman-teman bisa pilih elective course-nya. Bisa pilih 4 atau 6. Makin banyak, makin bagus.
pokoknya teman-teman paling enggak minimal belajar 1 minggu itu 4 jam. Jadi kalau misalnya ternyata courses di compulsory course-nya ini bisa selesai lebih cepat, teman-teman silakan ambil elective courses atau dynamic courses-nya. Jadi silakan memaksimalkan waktu teman-teman untuk belajar supaya targetnya segera terpenuhi. Nah, kalau yang intermediate juga sama, kalau hasil VPI intermediate, silakan teman-teman pilih ya materinya yang sama juga seperti tadi. Jadi pilih courses-nya intermediate English, kemudian pilih juga elective course-nya seperti apa, dan juga dynamic units-nya. Nah, selain ada unit-unit khusus, teman-teman juga bisa explore latihan tata bahasa dan juga kosakata. Nah, untuk contoh langsungnya, saya akan praktekkan di akun Foxy. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ya, teman-teman bisa klik practice. Nah, di sini ada grammar guide. Nah, di sini, nah, untuk grammar guide-nya teman-teman bisa cek dari materi yang di katalog atau bisa langsung pilih di sini. Jadi di sini misalnya teman-teman mau belajar tentang models. Models itu kayak contohnya may, will, can gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kira-kira kalau misalnya teman-teman ada di level intermediate, teman-teman bisa belajar grammarnya yang mana. Nah, kalau misalnya teman-teman hasil VPA misalnya intermediate, kemudian teman-teman belajar materi yang intermediate dan teman-teman pengen mendalami lebih lanjut tentang tata bahasa, silakan teman-teman pilih yang intermediate juga. Misalnya teman-teman pilih model verbs of permission. Nah, di sini teman-teman bisa baca seperti apa, dan di paling akhir di sini ada bisa juga melakukan latihan seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung klik, kemudian langsung terhubung dengan latihan yang fokus ke models of permission tadi. Nah, kemudian selain tata bahasa, ya, teman-teman juga bisa latihan kosakata. Nah, kosakata ini ada di World Bank, ya. Nah, list kosakata yang ada di sini itu biasanya nanti sesuai dengan level yang teman-teman pilih. Kalau misalnya teman-teman klik di materi, ya, ada di courses-nya teman-teman, kemudian misalnya teman-teman ada kata baru, ya, teman-teman bisa klik juga di sini words-nya apa, nanti ini keluar di courses-nya, dan kalau tiap teman-teman klik, nanti ini itu akan masuk juga di vocabulary list-nya teman-teman atau word bank-nya teman-teman. Nanti akan keluar di sini. Nah, untuk latihannya, ya, teman-teman bisa juga bisa baca artinya apa, kemudian contohnya kapan kata ini dipakai. Kemudian, nah, teman-teman bisa mendengarkan gimana caranya mengucapkan kata ini. Nah, untuk teman-teman yang akan ikut exit test yang benchmark, di situ kan juga ada speaking test. Nah, karena itu pengucapan itu menjadi penting, karena kalau misalnya salah pengucapan atau pengucapan yang nggak jelas, itu nanti juga akan dihitung sebagai salah atau tidak bisa diidentifikasi oleh sistem. Oke, jadi ini teman-teman bisa latihan di sini juga, ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa, ya, latihan untuk pengucapan. Jadi kalau tadi teman-teman klik simbol
audio di sini itu untuk teman-teman mendengarkan ya cara pengucapan. Di sini teman-teman juga bisa melakukan pronunciation practice atau teman-teman merekam suara teman-teman sendiri dan mendengarkannya. Kita akan coba ya. Nah, di sini ada instruksinya juga ya. Nah, di sini teman-teman juga harus tes suaranya ya. Misalnya, next click on audio to record your voice. Click on microphone again to stop the recording. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat ini jalan-jalan, berarti kan suaranya masuk dan kerekam ya. Nah, ini juga artinya suaranya normal, kemudian teman-teman bisa get started. Nah, teman-teman bisa latihan. Ini suaranya masuk nggak ya yang dari komputer? Yang dari komputer saya masuk kan suaranya? Nggak masuk ya? Oke. Sebentar, saya ulangi lagi share screen-nya. Oke. Refunded. Oke. Refunded. Nah, itu masuk kan ya suara dari komputer saya ya? Masuk, oke. Nah, tadi teman-teman sudah mendengarkan refunded. Kemudian teman-teman di sini bisa mulai rekaman. Nah, kalau tadi kan karena saya belum ngomong, terus udah otomatis ke rekam ya. Nah, oke. Yang kerekam malah suara saya yang lain ya. Berarti bisa ulangin. Refunded. Nah, oke. Nah, kemudian bisa didengarkan lagi. Bisa ulangin. Refunded. Nah, oke. Jadi itu sebagai sarana teman-teman untuk latihan speaking. Memang kalau latihan speaking mungkin nggak full karena hanya fokus ke pengucapan aja. Tapi ini juga bisa bantu teman-teman untuk latihan speaking. Gitu. Kemudian kita coba lagi ini. Do. 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 Oke. Do. Nah, itu contohnya seperti itu. Untuk word bank pronunciation practice. Nah, tapi teman-teman juga perlu ingat kalau misalnya untuk pronunciation practice ini juga ada batasnya. Jadi penampungannya nggak bisa banyak-banyak. Jadi ada batasan maksimal per harinya gitu. Jadi kalau misalnya sehari teman-teman agak mungkin nggak bisa juga kalau misalnya harus latihan ratusan atau ribuan kata gitu. Ini untuk vocabulary ya, untuk word bank. Jadi ada vocabulary review. Ini yang diambil dari materi yang teman-teman kerjakan ya. Oke. Nanti di sini teman-teman bisa lihat juga artinya di sini. Teman-teman bisa lihat juga ya. Contoh di mana kata offended ini dipakai. Jadi untuk kata-kata mungkin ya kalau misalnya teman-teman hanya lihat kosakatanya kemudian artinya apa. Tapi kalau akan lebih bagus lagi kalau teman-teman itu bisa lihat ya konteks dan contohnya kapan kata itu terpakai. Kalau teman-teman belum tahu, teman-teman bisa klik I don't know it ya. Terus nanti di sini bisa ada reviewnya juga ya. Berapa kata yang teman-teman nggak tahu atau berapa kata yang teman-teman tahu. Seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa coba aja go through di akunnya teman-teman masing-masing untuk latihan kosakata yang ada di sini. Begitu ya. Itu untuk grammar guide, kemudian juga untuk latihan kosakata. Nah, teman-teman di akun teman-teman ini teman-teman juga bisa melakukan
pemantauan terhadap kemajuan belajar teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa klik performance, kemudian tadi ada overview ya, ada di overview ini. Nah, kira-kira di sini teman-teman bisa lihat di bagian units, kira-kira units apa aja yang lagi aktif, dalam artian unit apa aja yang lagi teman-teman pelajari. Kemudian skornya ada berapa persen. Kalau 0% berarti nggak pernah dikerjain, ya. Nanti bisa kelihatan di sini di mana unit-unit apa aja yang teman-teman masih butuh latihan untuk meningkatkan kemampuan teman-teman. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat juga skill performance teman-teman. Kira-kira berapa persen reading, berapa persen writing, listening, speaking, vocabulary, and grammar. Kalau no activity itu akhirnya artinya teman-teman nggak pernah memanfaatkan akun ini, jadi nggak pernah dipakai belajar, itu teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian study time-nya. Nah, study time-nya ini teman-teman bisa klik kalendernya, kemudian teman-teman bisa pantau misalnya dalam waktu 10 hari itu teman-teman udah belajar berapa jam. Jadi ini study time itu totalnya. Jadi kalau tadi kita baru coba di sini 9 menit ya. Kemudian di grammar guide-nya kita menghabiskan waktu 1 menit. Kemudian VPA karena nggak pernah tadi belum dikerjain, berarti otomatis akan 0. Kemudian di word bank teman-teman bisa tadi kita bersama-sama menghabiskan waktu 8 menit, kemudian lessons-nya itu masih 0 karena kita belum sama sekali untuk mencoba mengerjakan lessons-nya. Nah, kemudian di sini total activities yang udah dikerjakan berapa banyak, misalnya sudah berapa lesson yang teman-teman kerjakan di sini, atau sudah berapa latihan yang teman-teman coba di sini, ini juga bisa dilihat di sini dan akan ketahuan juga. Kemudian di sini ada word bank juga yang kira-kira kosakata apa aja yang tadi teman-teman sudah pelajari gitu. Nah, di sini ada yang namanya keep going. Di sini adalah bagian di mana teman-teman bisa melihat progres teman-teman. Kira-kira untuk sampai ya di progres teman-teman itu teman-teman masih harus menempuh jalur apa lagi. Nah, kalau di sini karena tadi saya klik yang keep going dan saya belum ngerjain VPA ya. Bagian tersebut akan mengarahkan kita semua ke bagian VPA. Oke, ini untuk tombol VPA-nya. Nah, nanti di performance teman-teman juga ada yang namanya unit progress. Ya, jadi unit progress itu untuk lihat teman-teman di topik-topik tertentu itu udah berapa units yang teman-teman kerjakan atau berapa courses yang udah teman-teman kerjakan. Misalnya untuk Introduction to IELTS di sini sebetulnya ada 5 courses, tapi belum sama sekali dikerjakan, itu bisa kelihatan di sini. Gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kira-kira unit apa aja yang teman-teman sudah selesaikan, ya. Nah, kalau ini sekarang nggak pernah dikerjain, jadi tadi kan ada rentang waktunya ya, dari rentang waktu tersebut itu nggak ada yang dikerjain, jadi otomatis keluarnya kosong seperti ini. Oke, kemudian kalau misalnya teman-teman pengen unit yang lebih banyak, bisa klik more units tadi atau balik ke katalog, nanti teman-teman bisa pilih-pilih sendiri. Nah, di sini karena unit yang aktif itu hanya bisa 3, jadi otomatis kalau teman-teman udah pilih 3, ya, unit teman-teman harus, contoh seperti ini deh ya, saya tadi pilih IELTS Prep, kemudian High Beginner English, dan juga kalau di sini TOEFL Prep kan belum saya pilih. Nah, kalau saya mau enroll, di sini kan unit aktifnya hanya bisa 3, di sini berarti saya harus ganti salah satu.
Jadi misalnya saya yang education udah belajarnya bosen, nanti saya replace dengan TOEFL tadi. Nah, kemudian bisa mulai belajar gitu. Nah, karena ini adalah level yang cukup mudah, yaitu low intermediate, jadi otomatis latihan akan banyak bubble-bubble seperti ini. Nanti makin tinggi levelnya, latihan yang dasar ini akan mulai menghilang. Kemudian ya kita akan kembali lagi ke bagian my performance tadi. Nah, oke. Oke, halo teman-teman, maaf. Oke, halo teman-teman, maaf ya karena internetnya sedang kurang baik. Jadi tadi saya tidak sengaja keluar dari Zoom ya. Sekarang kita akan kembali lagi ya. Tadi kita sampai di bagian performance. Oke, di sini udah lihat? Oke. Nah, di sini misalnya current proficiency levelnya itu ada di low intermediate, berarti VPA score-nya itu sekitar di 210 sampai 490. Nah, kemudian di sini ada deskripsinya juga, teman-teman tuh kalau di level low intermediate, teman-teman tuh bisa apa? Bisa ngapain sih gitu. Nah, di sini ya, ini adalah apa ya, semacam gambaran kira-kira teman-teman itu ada di level apa. Kalau misalnya teman-teman itu hasil VPA-nya itu 210 sampai 490, berarti secara CFR ya teman-teman ada di level A2. Kemudian di global score English, teman-teman itu ada di skor 30 sampai 42. Nah, kalau untuk lulus Unpar ya, GFA-nya itu ada di 43 sampai 58 ya. Tapi untuk teman-teman ya yang ingin menjadikan VPA sebagai syarat untuk ikut benchmark test, teman-teman paling enggak ada di skor 880 sampai minimal skornya 880 sampai 1280. Kenapa ya? Karena di PO ini kan nggak ada latihan speakingnya ya. Latihan speakingnya hanya berbentuk vocabulary pronunciation practice aja. Jadi sebaiknya teman-teman kenapa harus di level di skor ini supaya teman-teman latihan lebih banyak, supaya lebih siap untuk benchmark gitu. Jadi ini perbandingan skornya ya yang bisa teman-teman jadikan untuk acuan. Jangan lupa kalau untuk daftar benchmark test teman-teman harus sampai di level high intermediate. Nah, nanti di sini teman-teman juga bisa lihat history teman-teman skor VPA-nya itu ada di level apa aja. Oh, pernah low intermediate, pernah high intermediate, kemudian tesnya kapan, ini di sini akan terekam semua. Tapi semua rekaman ini hanya bisa diambil ketika akun teman-teman aktif. Nah, kalau misalnya udah kadaluarsa, teman-teman nggak bisa akses untuk informasi ini. Jadi untuk teman-teman ya, kalau bisa setelah VPA dan hasilnya sudah high intermediate, segera teman-teman klik tadi ya. Saya ulangi. Silakan diklik VPA score-nya, historinya seperti ini, nanti akan keluar VPA score.
Nah, bentuknya seperti sertifikat ya, keterangan seperti ini. Oh, udah 1000 sekian, high intermediate, kemudian ada deskripsinya. Kemudian di sini ada certified on June 23, itu artinya kapan teman-teman itu tes ya. Kemudian ada keterangan perbandingan skornya untuk VPA, CFR, GSE, TOEFL, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa lihat ini. Nah, teman-teman bisa juga print certificate seperti ini. Study time-nya mau kapan? Misalnya dalam waktu beberapa bulan terakhir, misalnya dari bulan Desember sampai dengan bulan Maret, sekitar 4 bulanan ya. Nah, di sini teman-teman klik print aja. Nah, nanti bentuk sertifikatnya akan seperti ini ya. Nah, ini nanti yang perlu teman-teman kumpulkan untuk teman-teman ikut benchmark. Seperti itu. Ini bisa di-save aja, tapi jangan lupa di-save-nya itu ketika teman-teman masih mempunyai akses ke akun Foxit teman-teman. Contohnya seperti ini. Oke, jadi itu cara menyimpan sertifikat teman-teman ya. Oke, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan tentang mekanisme penggunaan akun Foxy ini. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, ya teman-teman jangan ragu untuk menghubungi kami ya. Nomor kami, silakan teman-teman lihat ada di grup. Jadi kalau untuk teman-teman yang belum bergabung ke WhatsApp grup POI Batch 10, silakan teman-teman bergabung di sini ya melalui barcode ini. Nanti di situ teman-teman bisa menemukan nomor WhatsApp DPBIK. Di sini apakah ada yang belum masuk ke grup WhatsApp-nya? Bisa angkat tangan, nanti mungkin akan dibantu juga oleh rekan-rekan saya di sini untuk, oh ya, ada yang belum ya? Oke, oh ya, ada yang belum. Oke, untuk pertanyaan nanti akan saya jawab nanti ya, si sesi tanya jawab ya. Oke, sebentar untuk buat teman-teman yang belum masuk, silakan teman-teman bergabung melalui scan barcode ini. Saya akan tunggu 1 menit untuk teman-teman semua untuk scan ya. Oh, masih sertifikat ya? Bentar. Maaf. Oke, tunggu. Ya, silakan teman-teman scan barcode ini. Saya akan memberikan waktu kira-kira 1 menit. Untuk join di grupnya. Oke, di sini saya udah lihat beberapa mahasiswa juga ya yang sudah pada masuk. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di grup ini juga ada dari rekan-rekan di PBIK. Teman-teman ada pertanyaan, bisa tanya di grup ya, atau bisa juga langsung ke admin BPBIK. Begitu. Nah, kalau misalnya nanti ketika teman-teman mencoba login ke akun teman-teman, ke akun POI teman-teman, silakan dan ada kendala, silakan teman-teman untuk mengisi Bitly ini. Saya akan nanti linknya akan saya masukkan ke dalam deskripsi grup ya. Jadi silakan teman-teman yang mengalami kendala langsung aja isi di situ.
cek secara berkala supaya kendalanya bisa terekap dengan baik dan bisa segera kami bantu gitu. Oke. Nah, ini nomor kontak WA-nya. Mas Anton, mohon bantuan untuk copy paste ya Mau bayar utang. WA-nya, copy paste WA-nya di chat ya. Oke, untuk teman-teman mungkin karena belum masuk sesi tanya jawab, mikrofonnya mungkin Berapa bisa dimatikan dulu ya supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut ke hal yang lain, mungkin teman-teman bisa lihat juga di IDE ya. Kalau teman-teman sekarang lagi akses IDE, di IDE itu oke. Nah, di IDE teman-teman di sini ada yang namanya study plan and check up session schedule ya. Silakan teman-teman klik ya, nanti bentuknya akan keluar download dalam bentuk Excel. Oke. Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Oke. Iya. Nah, di sini ya teman-teman bisa lihat ada jadwal dari bulan Maret. Kita mulai di minggu kedua ya di hari ini sampai dengan bulan September di minggu kedua. Jadi kira-kira kursus ini itu akan selesai sekitar tanggal 10 juga ya. Nah, karena kursusnya akan selesai tanggal 10, untuk VPA yang ketiga itu akan maju mungkin bukan 7 Agustus tapi 7 September ya, akan dimajukan ke 7 September di sini. Nah, setiap akan ada yang namanya check up session. Jadi di check up session itu teman-teman bisa berkonsultasi dengan Mbak Felis atau saya nantinya. Nah, untuk konsultasinya itu ya ada kita akan mulai di bulan April di tanggal 10 atau tanggal 11 April. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu, bisa pilih tanggal 10 atau tanggal 11 April. Nah, check up session itu akan diadakan secara online ya, biasanya mulai dari jam 4 sampai jam 5, tapi nanti tergantung berapa banyak yang akan datang. Jadi kalau misalnya yang datang ternyata banyak banget, nanti saya dan Mbak Felis akan berbagi tugas. Jadi nanti ada yang bisa ketemu dengan Mbak Felis juga. Nah, di sini sudah ada tanggal-tanggalnya, teman-teman. Jadi ada di bulan April itu tanggal 10 sampai tanggal 11. Kemudian ada di bulan Mei tanggal 8 sampai tanggal 9 dan tanggal 9. Bulan Juni itu ada di tanggal 11 dan 12. Juli itu ada di tanggal 10 dan tanggal 11. Kemudian di Agustus itu ada di tanggal 6 atau tanggal 7 ya. Kemudian di bulan September itu ada di tanggal 3 dan tanggal 4. Nah, PPA ketiga itu akan kami bukakan ya di minggu pertama bulan September ya. Jadi mungkin kira-kira akan di tanggal 7 September. Jadi teman-teman masih punya waktu sekitar 3 hari sampai akun ini habis gitu. Jadi teman-teman sebaiknya ketika menyelesaikan kewajiban belajar teman-teman di sini jangan terlalu mepet tanggal, karena kalau di sini itu selain tanggal ya, jam kapan teman-teman buka akun itu juga berpengaruh. Jadi kalau misalnya teman-teman buka akunnya jam 10 malam ya, nanti habisnya itu juga akan di tanggal 10 September jam 10 malam juga gitu. Jadi akan seperti itu. Akan baik kalau teman-teman menyelesaikan kewajiban belajar teman-teman itu sebelum hari habis seperti itu. Nah, di jadwal ini selain teman-teman bisa lihat kapan teman-teman VPA, kapan teman-teman melakukan check up session, teman-teman juga bisa lihat kira-kira materi apa aja yang harus teman-teman habiskan ya
di setiap minggu. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya saya ambil contoh dari Intermediate English, ya. Nah, di Intermediate English itu materi wajibnya, ya, itu adalah Intermediate English. Kemudian teman-teman di sini harus ambil juga Dynamics Units tadi 4-6 dan juga kemudian elective courses atau misalnya unit-unit pilihan teman-teman sendiri. Jadi itu yang harus teman-teman selesaikan dalam waktu setiap minggu. Setiap minggu minimal banget itu 4 jam belajar. Nah, kalau misalnya teman-teman punya target lebih banyak, silakan teman-teman menaikkan jam belajarnya sesuai dengan target pribadi teman-teman masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di Intermediate English, pastikan teman-teman minimal coba ikut urutannya ini ya. Jadi teman-teman bisa ambil materi misalnya Maret minggu ketiga dan keempat ambil Intermediate English at the Doctor lesson 1 sampai 8. Terus ditambah teman-teman bisa latihan Dynamics Units dan juga elective courses ya. Dan Dynamics Units-nya paling nggak 1 minggu teman-teman ngerjain 4 course juga seperti itu. Dan ini jadwalnya itu sudah diupload ada di IDE. Nanti teman-teman kalau misalnya untuk cek kapan aja akan ada check up session, teman-teman bisa cek di situ juga. Gitu. Untuk laporannya akan kami tarik setiap bulan ya. Jadi supaya teman-teman bisa lihat juga supaya kami juga punya simpanan jam belajar teman-teman. Itu aja dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Di sini saya akan ini dulu ya, melalui akun IDE ya. Melalui chat ya. Di sini ada Denis Ega Sunarso. Bu, maaf saya sudah daftar di gelombang 2 namun belum ada POI di IDE saya. Oke, untuk teman-teman yang daftar di gelombang 2, karena gelombang 2 itu masih dibuka tanggal 17 ya. Jadi nanti akun teman-teman yang gelombang 2 itu akan ada di IDE itu ketika tanggal 17 begitu. Oke, kalau misalnya jawaban saya sudah membantu Anda ya, silakan acungkan jempol ya. Oke. Nah, ada yang bertanya kalau untuk persyaratan wisuda kan harus memenuhi jam belajar, berarti nggak usah ikut VPA 1, 2, 3 ya. Berarti jam belajar memenuhi jam belajar 80 jam sebelum tanggal 25. Oke. Tetap harus ikut VPA. Kenapa? Karena gini teman-teman, di peraturan yang ada di universitas itu kan harus menunjukkan 80 jam belajar di level A2, 80 jam belajar di level B1. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak ikut VPA, nanti kami jadi nggak tahu cut off-nya teman-teman ini belajar ini tuh untuk di level yang mana kami jadi nggak tahu gitu. Jadi sebaiknya tetap melakukan VPA ya, supaya terukur kira-kira teman-teman sudah ada di level yang mana, gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada dari mahasiswa 613-211-96. Oke, pertanyaan bagus. Jadi dia udah ikut exit test, hasilnya udah 42, berarti udah levelnya udah A2 ya. Untuk syarat wisuda itu memang harus 80 jam, betul, dan harus terpenuhi sebelum 25 Maret ya. Harus tetap ikut 3 kali atau enggak usah ya, yang penting memenuhi jam belajar, tapi VPA-nya harus tetap dikerjakan. VPA 1 paling enggak sampai VPA 2. Nah, untuk teman-teman yang ada yang harus memenuhi persyaratan sampai tanggal 25, nanti ketika ya teman-teman sudah memenuhi jam belajar, silakan teman-teman chat Mbak Felis dan chat saya ya, supaya bisa segera membukakan VPA yang kedua, supaya ketahuan cut off-nya dan peningkatan skor teman-teman ada di mana. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman ya,
yang masuk di data dispensasi yang dari Direktorat Akademik yang ada di surat Direktorat Akademik itu mengerjakan VPA 1, kemudian setelah belajar 80 jam, teman-teman silakan kabari saya dan kabari Mbak Felis untuk membukakan VPA yang kedua supaya tahu peningkatan skor teman-teman akan seperti apa. Oke. Kemudian ada pertanyaan, Kak, akun aku nggak bisa dibuka expired, harus dikoordinasikan dengan administrator petunjuknya. Ya, untuk teman-teman yang masih expired, ini akan sudah dicatat, ya. Nanti saya akan berkoordinasi juga dengan Pearson untuk memastikan, untuk apa ya, untuk bilang lagi kalau masih belum bisa dibuka. Itu jadi nggak perlu khawatir, ya. Bisa juga isi di link mengenai akun yang bermasalah, ya. Saya akan kirim linknya, ya. Sebentar. Oke. Oke, untuk sementara ini saya kirim ke sini dulu ya, ke chat di sini, nanti akan saya masukkan juga di deskripsi grup POI Batch 10 ya. Oke, yang nggak di akun tidak ada tes VPA itu sebetulnya boleh ini nggak boleh minta NPM nggak? Nanti biar dibukakan, berarti itu kan akunnya sebelumnya udah ikut ya, kemungkinan VPA-nya ikut yang sebelumnya. Oke. Oke, untuk Dinda sebentar ya, saya menyelesaikan dulu yang teman-teman yang udah tanya duluan, yang ada di kolom chat ya. Oke, oke, untuk Raihan juga bisa isi link yang tadi, nanti akan kami koordinasikan dengan Pearson sesegera mungkin ya. Oke, ada Stefani Lastiur, kalau boleh tahu ini yang batch 1 atau batch 2? Sorry, yang batch 10 gelombang 1 atau gelombang 2? Kalau gelombang 1 semuanya udah masuk IDE-nya, tapi untuk gelombang 2 harus tunggu dulu, mohon maaf harus tunggu dulu sampai masa pendaftarannya selesai di tanggal 17 gitu. Jadi nanti baru bisa masuk akun IDE-nya setelah tanggal 17 ya. Tapi kalau misalnya daftarnya di batch pertama, silakan kontak kami ya. Nanti akan kami masukkan. Harusnya sih kalau yang daftar di gelombang pertama itu semuanya udah masuk IDE-nya. Oke, ada yang juga bertanya, izin tanya untuk pengerjaan yang sekarang dilakukan apakah VPA atau gimana ya? Oke, yang pertama nanti kalau akunnya udah bisa dibuka, silakan kerjakan VPA-nya ya. Kalau saya lihat ini adalah angkatan 2024, berarti baru pertama kali ikut kursus. Nanti yang pertama harus dikerjakan adalah VPA. Silakan nanti untuk biar bisa ngerjain VPA, silakan buka di IDE, kemudian di external tool, klik aja POI, nanti langsung akan terhubung. Ya. Oke, Denis Ega ya. Ya, Denis Ega, ya belum, karena di gelombang 2 ya. Jadi gelombang 2 harus tunggu dulu, nanti setelah tanggal 17 baru masuk IDE. Oke, untuk Anti ada nanti record Zoom-nya akan diupload juga ya di IDE. Jadi kapanpun teman-teman memerlukan, nanti teman-teman bisa masuk ke IDE. Ya. Lihat akunnya ini dari Syahira ya. Syahira akunnya bisa lihat di IDE ya kalau ikut yang gelombang 1. Kalau yang gelombang 2 nanti baru ada di IDE di tanggal 17 IDE-nya. Nah, untuk teman-teman yang masuk di gelombang 2, nanti kalau misalnya ternyata masih bingung, kami masih ada lagi kick off meeting di tanggal 20 ya. Oke. Mbak, maaf mau nanya. Iya. Silakan. Kalau ini kan saya udah masuk ke
IDE-nya udah masuk, Mm-mm. udah ngeklik yang external tool-nya. Terus Mm-mm. udah masuk ke PPA, ada pilihan tiga ini, apa yang pertama no English, some English, Mm-mm. sama intermediate English. Nah, kalau Mm-mm. misalnya saya kan A1, itu maksudnya yang mana ya, Mbak ya? Ngekliknya. Oke. Pilih aja yang tengah. Pilih aja yang Hah? tengah, ya. Oh, oh iya, Eh, iya. ya, pilih aja yang tengah. Begitu. Oh Ya. ya, siap. Oh, berarti Oke, akunnya oke. udah bisa dibuka ya, Kevin ya? Bisa, bisa. Sip. Some Oke. English. Nah, betul. I know some English. Ah, Nanti kan pertanyaannya akan menyesuaikan, tapi jangan khawatir. Itu nanti akan lama oh ya. makin naik, gitu ya. Itu ini kalau udah ngeklik go to my test, itu otomatis waktu si timernya jalan gitu atau gimana, Mbak? Iya, betul, jalan. Jadi sebaiknya untuk teman-teman mengerjakan VPA-nya itu dalam satu kali sitting. Jadi jangan jangan misalnya teman-teman ngerjain reading, terus 3 hari lagi ngerjain listening, terus 4 hari lagi ngerjain grammar, jangan. Tapi kerjakan dalam satu waktu ya supaya hasilnya lebih valid gitu. Oke ya. Oh, oke. Oke. Oke, Boston Mbak. Emma Makasih, dulu. Mbak. Oke, makasih. Kemudian ada dari Boston. Selamat sore Kak, link POI saya diarahkan ke batch 9 lama Kak. Akun baru saya belum tersedia. Oke. Ini kalau boleh tahu, ini batch 9-nya itu yang IDE atau yang WhatsApp ya? Ada Boston di sini? Halo Boston. Halo Kak, Ya, gimana? Boleh ini? Boleh. ini teh di IDE Kak. Oke. Akun nama saya masih aktif Kak. Mm-mm. Cuman pas saya buka akun yang baru Mm-mm. diarahkan ke akun sebelumnya Kak. Oke. Berarti Boston masih ikut yang POI batch 9 ya? Betul Kak. Ya, oke. Kalau misalnya masih ikut yang batch 9, otomatis akan masuknya ke POI batch 9 juga gitu karena akunnya masih aktif. Dan itu nggak apa-apa sebetulnya. Gitu. Karena akunnya itu akan habis di Baik Kak. awal April ya. Mungkin di sekitar tanggal 1 atau misalnya di akhir bulan Maret gitu, tanggal 25 gitu. Nanti itu akan habis. Jadi nanti itu otomatis punyanya Boston itu akan diperpanjang sampai 6 bulan lagi gitu ya. Jadi aman aja, nggak apa-apa. Jadi untuk jam belajarnya juga diperpanjang ya Kak? Jam belajarnya juga diperpanjang gitu. Tapi Oke nanti kan baik Kak. kami kan ngambil datanya kan per bulan. Nanti per bulan itu akan kelihatan gitu. Di batch 9, Boston belajar berapa jam, kemudian di batch 10 berapa jam itu nanti akan kelihatan. Gitu ya. Iya, betul. Baik Untuk Kak, terima kasih. Oke, sip. Makasih Boston. Terus kemudian di sini ada Rachel Valentine. Buat VPA itu yang dipilih English Experience Level kan Kak? Iya, betul. Jadi untuk teman-teman yang eh, pertama kali ikut kursus ini, ya pasti nanti akan keluar English Experience Level. Nah, itu nanti pertanyaan-pertanyaan itu tuh akan menuntun teman-teman ke VPA. Gitu ya. Jadi nanti untuk Rachel silakan dipilih sesuai dengan pengalaman bahasa Inggris Rachel ya. Untuk Stephanie Lastiur, oke, gelombang 1 belum masuk IDE ya. Oke, nanti akan dibantu dicatat oleh Mas Anton ya. Oke, untuk tadi Gregory ya, Gregorius tadi tanya kalau akunnya itu oke, VPA-nya belum ada. Oh ya, karena di sini akunnya Gregorius juga masih aktif di batch 9 ya. Gregorius Yoga Wiratama. Oke, yang akunnya Gregorius itu nanti VPA-nya otomatis belum keluar karena kan tinggal VPA 3 ya. VPA 3-nya memang belum belum waktunya. Jadi karena itu belum keluar, ya. Oke. Kemudian tanggal 7 di jam 5 sore. Oke, ini untuk Anti ya harus ditanya ke Mas Anton. Mas Anton, apakah saya bisa dibantu? NPM-nya boleh disebutkan, boleh di chat di kotak
chat pada Zoom ya, biar saya Nah, cek nih. oke. Jadi Anti ini, oh, makasih ya Mas Anton ya. Jadi Anti ini dia daftar tanggal 7 tapi jam 5 sore. Nah, ini yang perlu dipastikan kemarin Tanggal cut off. Mbak, tanggal 7 itu udah masuk gelombang 2. Mohon maaf ya. Oke. Udah masuk gelombang 2 karena kemarin tutup tanggal 6 ya Mas ya kita ya. Betul, tanggal 6. Iya, betul. Oke, di sini ada Miracle Billy. Di sini tanya VPA-nya bisa besok, bisa, boleh banget dikerjain besok juga nggak apa-apa. Tapi jangan jangan mundur terlalu lama ya supaya VPA 2-nya juga nggak telat gitu. Kemudian pertama kali ikut POI untuk syarat memenuhi wisada tadi masuk ke POI sama klik Intermediate English dan diarahkan untuk melakukan tes. Ya, betul. Untuk itu berarti memang harus dilakukan VPA dulu ya. Dan setelah mengetahui levelnya baru mengikuti pembelajaran sesuai levelnya. Ya, betul. Jadi yang untuk pertama kali dilakukan untuk teman-teman yang baru banget ya, baru pertama kali ikut, itu memang harus VPA dulu. Ya, harus melakukan VPA. Nanti setelah VPA, nanti kan keluar tuh skor sama levelnya. Nah, pemilihan materinya nanti ngikutin sesuai dengan levelnya. Ya, untuk akun yang expired, oke, kira-kira bisa dimulai kapan ya? Oke, eh gini aja, Sela. Harusnya sih udah bisa dimulai hari ini. Tapi kalau misalnya memang belum bisa, ya, nanti tolong isi di link yang tadi supaya kami bisa cepat untuk penanganannya, ya. Tadi linknya udah saya kirim, ya. Ada di grup chat. Sorry, ada di chat Zoom, ya. Oke, hanya untuk Putri Anisya Ramdhani ya. Ini tanya di chat juga tanya juga resign ya. Iya betul Mbak. Ah, ah. Soalnya ada 2 pertanyaan. Oke, silakan. Hmm. Gimana? Bahkan saya udah pernah ikut POE juga batch berapa ya batch? Pokoknya tahun 2023-an. Mm-mm. Saya harus VPA lagi atau enggak ya? Oh iya, tetap tetap VPA Oh tetap lagi. VPA lagi. Mm-mm. Oke, terima kasih. Oke. Oke. Tadi bertanya juga tentang sectionnya ya. Section mana yang dikerjain. Nah, tadi kalau misalnya saya balik lagi ke PPT saya, ya. Oke, saya kembali lagi ke PPT saya. Di sini ya, kalau hasilnya, kalau misalnya hasil hasil PPA-nya itu adalah misalnya Low Intermediate English, teman-teman tuh wajib ngerjain yang General English sesuai levelnya, misalnya Low Intermediate English, kemudian pilih elective course-nya. Jadi ini tuh nanti akan muncul otomatis sesuai dengan level teman-teman masing-masing. Gitu. Jadi teman-teman bisa pilih 4 sampai 6, kemudian Dynamic Courses-nya juga 4 sampai 6. Gitu. Itu bagian yang harus teman-teman kerjakan. Ya. Itu tadi untuk pertanyaan dari Putri Anisya ya. Oke, kalau misalnya ada 3 kali VPA, kemudian salah satunya nggak lulus, apakah ada pengulangan kah atau bagaimana? Nggak ada pengulangan untuk VPA-nya, ya. VPA itu nggak ada pengulangan. Jadi istilahnya kalau misalnya nih VPA satunya intermediate, terus kemudian VPA keduanya tuh skornya naik tipis banget gitu, tetap intermediate, itu nggak apa-apa ya, nggak ada pengulangan. Tapi teman-teman bisa lanjut belajar aja, gitu ya, Calvin ya. Oke. Untuk teman-teman yang belum akunnya belum ada di IDE, silakan untuk eh silakan untuk mengisi link yang tadi yang akun-akun bermasalah supaya nanti kami besok bisa segera melakukan penanganan. Ya, akun expired isi link Google tadi. Ya, betul. Untuk yang expired juga sama isi link Google Form yang tadi dibagikan khususnya untuk teman-teman yang batch 1 ya. Jadi, sorry yang batch 10 gelombang 1. Yang gelombang 2 nanti dulu, tunggu dulu ya. Nanti akan dimulai
Oke. Oke. Tapi pertanyaannya semuanya hilang. Oke. Oke, teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, silakan raise hand aja karena di sini tadi semuanya hilang ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Nah, mungkin di sini tadi ada Dinda Rosabella tadi raise hand jadi tanya, apakah jadi bertanya? Ya Mbak, jadi Oke, silakan. itu Mbak aku mau make sure itu yang tadi di bagian overview ya kalau nggak salah. Jadi kalau yang untuk wisudanya itu tuh ngelihat yang dari study time-nya ya Mbak udah 80 jam atau belum. Kalau misalnya udah 80 jam baru konfirmasi ke Mbak Ratri atau ke Mbak Felis kayak gitu ya Mbak ya, betul ya? Mm-mm. Oke Mbak, terus aku mau make sure lagi Mbak. Berarti yang untuk kita ngikutin belajar yang sekarang itu Mbak hasil dari VPA yang kita ikut sekarang ini kan ya bukan dari yang hasil tes kita yang terakhir itu. Mm-mm. Jadi ngikutin VPA. Oh, oke Mbak, Jadi berarti kalau ngikutin VPA. misalnya hasilnya udah keluar VPA yang pertama ini baru diikutin itu mau yang mana aja diikutin tesnya gitu ya Mbak? Maksudnya gimana? Kan VPA satunya udah hasilnya kan udah keluar nih Mbak. Mm-mm. Berarti ngikutin yang mana yang mau kita ikutin gitu kan Mbak? Si apa sih si pilihan menu kursusnya itu. Oh iya, betul-betul. Jadi nanti untuk setelah hasil VPA kan keluar levelnya. Nanti setelah itu bisa pilih materi yang sesuai dengan levelnya gitu. Nanti kalau misalnya levelnya makin tinggi, nanti makin banyak pilihan unit yang terbuka gitu. Oh ya, oke Mbak. Sama ini Mbak aku mau konfirmasi. Jadi di FISIP tuh kan pendaftaran wisudanya tuh sampai tanggal 14 ini Mbak. Mm-mm. Sedangkan dikasih waktu untuk si kursus ini kan tanggal 25. Itu aku konfirmasinya ke TU FISIP atau gimana ya Mbak? Kalau yang itu perlu ke TU Visip sama ke Direktorat Akademik ya. Oh ya, baik Mbak, makasih. Oke, sama-sama. Kemudian ada Arjuna, halo. Suara saya jelas nggak, Pak? Jelas, silakan. Saya mau tanya, saya tadi yang tanya kalau misalkan udah 3 kali exit tadi hasilnya 42 itu, Mm-mm. nah saya pernah ke POI, tapi tahun 2022 itu sekitar Mm-mm. 3. Oke, teman-teman mohon maaf sekali lagi karena tadi saya keluar dari Zoom lagi. Tadi mungkin Arjuna, sorry, tadi bisa dilanjutkan pertanyaannya? Oh ya, jadi Ya, oke, silakan. saya di tahun 2022 udah pernah ikut POI dan itu sekitar 13 jam aja. Itu tetap dihitung atau enggak ya buat Nah, konvert 80 jam ini? pertanyaan bagus. 13 jam itu dilakukan sebelum atau setelah exit test?
Sebelum. Nah, kalau sebelum berarti 13 jamnya itu nggak bisa. Jadi kalau berdasarkan surat, ya, surat yang kemarin didapat oleh Arjuna dan teman-teman eh, yang mendapatkan dispensasi yudisium, itu setelah tes terakhir, gitu. Oh, oke. Setelah tes terakhir. Berarti artinya setelah hasil yang 42 itu, Arjuna masih harus tambah 80 jam belajar, gitu. Ya. Oke, nah akun saya eh, Mm-mm. expire. Jadi isi Google Form yang dibagikan tadi ya. Mm-mm, mm-mm. Supaya kami cepat ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di sini ya, kalau segera cek akun IDE kalian dan juga segera cek akun Foxy teman-teman. Jadi kalau misalnya ternyata akunnya belum kebuka, segera teman-teman isi Google Formnya tadi supaya kami segera bisa laporkan dan segera kami tangani gitu. Karena kalau bisa malam ini ya teman-teman cek, jadi besok pagi supaya saya bisa segera laporkan. Dan ngelaporinnya tuh nggak harus berkali-kali, tapi satu kali aja gitu. Jadi segera cek, segera isi, gitu ya. Kemudian gitu ya Arjuna, menjawab ya pertanyaan saya ya. Iya, makasih. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Kayaknya di chat tadi masih ada ya. Oke, ada Francisca Amabel. Untuk milih no English, some English, atau intermediate English harus sesuai level sebelumnya kah? Sesuai level sebelumnya bisa atau sesuai dengan pengalaman teman-teman. Jadi kalau angkatan 2020 kan tesnya tuh mungkin udah 3 tahun lalu ya entry tesnya. Jadi mungkin kemampuan bahasa Inggris teman-teman itu sudah berubah ya. Kalau mungkin di entry test teman-teman di 3 tahun yang lalu itu hasilnya per A1 atau A1 kan berarti no English. Tapi ini kan setelah 3 tahun tuh pasti berubah. Nah, silakan teman-teman sesuaikan dengan kemampuan bahasa Inggris teman-teman yang terbaru. Jadi mungkin kalau Francisca Amabel ternyata udah berkembang bahasa Inggrisnya, bisa pilih Some English atau coba juga Intermediate English gitu. Nanti kan pertanyaan di VPA pertama itu akan menyesuaikan. Gitu ya, Francisca. Aman? Kalau misalnya menjawab, silakan berikan tanda jempol. Ya. Kemudian di sini ada dari 613-200-1139 ya. Oke, izin bertanya, setelah melakukan tes yang awal dan mengetahui level nantinya, akan langsung otomatis ada jam plan belajarannya ya? Iya, setiap aktivitas yang teman-teman lakukan itu terbaca. Ya, bahkan kami bisa tahu berapa jam teman-teman melakukan VPA. Gitu. Oke, dan setelah mengikuti pembelajaran sesuai level untuk wisuda deadline tanggal 25 Maret, oke, oleh itu cara VPA yang dicapai harus bagaimana ya, gitu. eh Untuk teman-teman yang dapat batas waktu sampai 25 Maret, ya, data jam belajar yang perlu kami lihat, misalnya nih, hasil jam belajarnya. Yang misalnya hasil tes terakhir itu A2. Berarti kan teman-teman setelah tes terakhir itu harus belajar sebanyak 80 jam, ya. Nah, tapi 80 jam itu harus bisa membuktikan kalau teman-teman belajar di level B1. Jadi otomatis VPA-nya teman-teman harus mencapai intermediate, ya. Kemudian teman-teman juga harus bisa menunjukkan 80 jam belajar di level intermediate. Gitu ya. Itu untuk teman-teman yang ada yang harus memenuhi persyaratan bahasa Inggris sampai tanggal 25 Maret. Oke, kalau misalnya menjawab pertanyaannya, ini NPM 613-200-1139, silakan berikan tanda jempol. Ya. Kemudian ada Aaron Ardianto. Oke, nanti recordingsnya dari sini bisa diakses di IDE, gitu ya. Ada lagi teman-teman? Mumpung saya masih di Mbak sini. mau nanya lagi, Mbak? Silakan Kevin. Mau nanya lagi. Mm-mm. Nah, misalnya ini kan udah kan saya dapat yang A1, terus Mm-mm. misalnya udah 160 jam nih.
Nah, Mm-mm. terus itu untuk kan nanti ada tesnya lagi tuh yang minimalnya 880 ya, Mbak ya, Mm-mm. skornya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu ngaksesnya itu langsung dari situ juga atau nanti ada beda ini lagi? Ah, beda lagi. Jadi Oh, yang beda skor lagi. 880 itu bisa dipakai untuk syarat daftar benchmark test gitu. Oh ya, ya. Gitu, Berarti nanti Kevin? kalau misalnya udah ini aja ya, maksudnya jam jam belajarnya udah terpenuhi baru konfirmasi gitu ya Mm-mm. Untuk dibukakan VPA-nya untuk tes. ya. Jadi teman-teman harus Oh, ingat oke. juga ya. Makasih ya, Kevin ya. Oh ya, siap Bu. Makasih juga. Oke, teman-teman juga harus ingat kalau ya jam belajar itu penting. Jadi harapannya akunnya itu jangan hanya digunakan untuk mengerjakan VPA aja. Banyak pengalaman dari mahasiswa yang sudah ikut sebelumnya, jadi dia tuh nggak belajar sama sekali. VPA-nya tuh juga mungkin dikerjakan oleh orang lain, jadi hasilnya sampai 1.500, 1.200 ya. Tapi ternyata ketika ikut exit test, itu tuh hasilnya tuh kalau di bawah B1 gitu. Jadi teman-teman harus ingat juga jam belajar itu juga penting ya. Karena di peraturan rektor itu tertulis juga 80 jam di A2, 80 jam di B1 gitu. Jadi sebaiknya teman-teman jangan hanya mengandalkan VPA aja, baik kalau VPA-nya dijokein temennya itu pasti ketahuan di exit test. Jadi hasilnya mungkin di VPA-nya udah 1.300-an, tapi ternyata di exit test-nya itu nggak nyampe B1, itu sebetulnya kelihatan kayak gitu. Kami bisa tahu dari situ. Gitu ya, teman-teman. Ada Aaron lagi. Oke, Aaron tadi udah ya. Nanti ada rekamannya ada di IDE gitu. Ada lagi terakhir sebelum kami tutup kick off meetingnya. Oke, izin bertanya Kak, saya kan akun sebelumnya masih aktif dari Canon ya. Sebelumnya masih aktif, tes VPA-nya bagaimana Kak? Oke, karena Canon ini masih terdaftar di POI batch 9 ya. Jadi ikut yang batch 9 dulu diselesaikan, oke? Karena akunnya masih terbuka sampai April, tanggal 1. Jadi sebaiknya nanti kami akan bukakan VPA-nya itu di akhir Maret. Gitu ya, supaya teman-teman bisa mengerjakan sebelum akunnya habis. Gitu, ada lagi? Oke, Arjuna, silakan. Kak, mohon maaf, mau tanya Hmm. untuk deadline 25 Maret buat yang wisuda itu lihat di mana ya? Oke, ada di suratnya. Teman-teman untuk Arjuna itu dapat surat dari Direktorat Akademik. Kalau boleh tahu 613 tuh NPM jurusan apa ya, Arjuna? TI, industri. TI. Nah, oke. Harusnya suratnya dari akademik yang deadline sampai tanggal 25 Maret itu dikirim juga ke jurusan dan juga ke Arjuna. Gitu. Sebentar, suratnya ada nggak ya di saya? Saya harus cari dulu. Tapi Arjuna udah yudisium ya? Udah, Nah, udah yudisium, tinggal memenuhi syarat supaya bisa ikut wisuda ya? benar. Ya, itu ada surat. Boleh. Itu harus minta ke direktorat ya, Pak? Saya belum bisa gimana? Kak, maaf di saya suaranya putus-putus. Untuk surat dispensasi dari Enggak, itu direktorat, udah suratnya udah dikirim kok gitu. Suratnya udah dikirim. Halo, tes tes. Halo, halo, tes.
Halo, halo. Halo. Matiin deh. Soalnya kayaknya suaraku nggak masuk. Halo. Ya, Halo. halo, halo. Halo. Oke. Oke, sorry ya. Ada surat. Coba saya carikan dulu ya suratnya. Oke, halo Arjuna. Suara saya masuk nggak ya? Masuk, Kak. Oke, sebentar. Di sini kami masih cek suratnya dulu. Harusnya sih suratnya udah dikirim juga gitu. Karena suratnya kayak bentuknya edaran gitu. Ntar ya. Untuk Arjuna dan teman-teman tunggu sebentar ya. Oke, sebentar. Saya akan kirim ke chat. Tapi eh, private Zoom ya, private Zoom ya ke Arjuna sebentar. Oke, sambil nunggu ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Eh, eh, Mas Anton, halo? Suratnya betul yang itu kah? Sebentar, Pak, salah. Ada kesalahan sebentar. Oke, Arjuna tadi untuk suratnya udah dikirim, dibantu kirim oleh Bu Sintia ya, gitu. Ya, udah saya terima. Terima kasih, Nah itu, Kak. oke itu suratnya. Yang lain teman-teman sebelum kami tutup, ada lagi yang bertanya? Mumpung saya masih di sini, mumpung teman-teman saya yang lain juga masih di sini, saya hitung sampai 5 ya. Satu. Oke Mbak, siap. Terima kasih Mbak. Oh udah, oh, frater-frater ini mah 612 ya. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, langsung kita tutup aja. Saya kembalikan kepada Mas Anton, silakan. Baik semuanya, sebelum kita meninggalkan Zoom hari ini, seperti biasa nih kita akan ada sesi foto dulu untuk dokumentasi. Silakan kameranya dinyalakan terlebih dahulu. Yang menjalankan puasa sebentar lagi nih persiapan untuk buka puasa, jadi selamat menunaikan ibadah puasa juga. Ya Pak. Siap, siap, siap. Saya akan ambil di slide yang pertama. Satu, dua, tiga. Siap. Sebentar, saya akan masuk ke sesi yang kedua, teman-teman. Yang slide yang kedua boleh dipersiapkan. Oke, satu, dua, tiga. Slide yang ketiga. Satu, dua, tiga. Yang terakhir, yang keempat, saya akan ambil satu, dua, tiga, empat. Oke, semuanya udah saya ambil untuk fotonya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya atas waktu dan kesempatannya gitu ya.
Terima Terima kasih kasih Ibu Ratri, banyak semuanya. Mbak Cynthia, Kak Makasih ya, Mbak Kami. ya. Terima kasih. Dah. Selamat Kasih, buka Kak. puasa. Terima kasih, Mbak.